Yoga Febrian Ardino akan menjelaskan tentang SKL, KI, dan juga KD. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi ini sendiri merupakan terjemahan dari atau operasionalisasi SKL itu sendiri dalam bentuk kualitas yang dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu. Lalu yang ketiga adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu sendiri adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Atau standar kompetensi kelulusan dibagi menjadi 3: sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab. Pengetahuan memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang teks seni dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Yang ketiga, keterampilan memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif, kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepada peserta didik. Nah, ini bisa dibaca. Kompetensi inti. Kompetensi inti dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Poin 1 ini tentang spiritual, yaitu menerima, menjalankan, menghargai, seperti itu. Kalau 2, ini sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan seterusnya. Yang ketiga, ini aspek pengetahuan. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Yang keempat, ini aspek keterampilan. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, ini kompetensi dasar pada kelas atas 1.1, 1.2, 1.3. Ini adalah aspek spiritual yang berkaitan dengan Allah. Selanjutnya 2.1, 2.2, 2.3 ini berkaitan dengan aspek sosial. Nah, menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggung jawab, peduli, santun. Nah, ini termasuk dalam aspek sosial. Yang selanjutnya 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 ini adalah aspek pengetahuan. Sedangkan untuk 4.1, 4.2, 4.3 adalah aspek keterampilan. Saya Sucuk Taviani. Di sini saya akan menjelaskan cara menganalisis SKL, KI, dan KD. Analisis SKL, KI, dan KD adalah menguraikan atau menjabarkan SKL, KI, dan KD yang dilakukan oleh guru yang bertujuan untuk memperoleh informasi pedagogis yang berguna
untuk menyusun perencanaan pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Analisis ini dituangkan dalam bentuk dokumen yang berisi pertama, identitas sekolah, mata pelajaran, jam pelajaran, semester, tahun pelajaran. Yang kedua, SKL, ketiga KD, keempat KI, kelima materi pembelajaran, keenam kegiatan pembelajaran, dan ketujuh rencana penilaian. Analisis ini dilakukan di setiap awal tahun pelajaran dan bukan saat proses tahun pelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menganalisis SKL, KI, dan KD. Yang pertama adalah menentukan tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari KD. Jika KD berbunyi memilih pola tata letak, maka memahami merupakan tingkat kompetensi kognitif. Sedangkan pola tata letak yang merujuk pada macam-macam bentuk tata letak ini disebut pengetahuan konseptual. Jadi, pemilihan tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari KD haruslah sesuai, di mana pengetahuan yang dimaksud dari KD tadi adalah pengetahuan konseptual. Nah, yang kedua adalah menentukan rekomendasi kesesuaian tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi dasar. Untuk menentukan tingkat kesesuaiannya ini bisa berpedoman pada skema dimensi pengetahuan yang sudah kami tampilkan di dalam makalah. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya, bisa memperhatikan dimensi pengetahuan tersebut. Jika ingin membuat dimensi pengetahuan konseptual tapi menggunakan dimensi kognitifnya menerapkan, jadi hal tersebut tidak sesuai. Yang ketiga adalah menentukan tingkat taksonomi dan bentuk taksonomi dari kompetensi dasar. Untuk menentukan ini bisa berpedoman pada taksonomi Simpson atau DEF yang merujuk pada dimensi keterampilan 4. Selanjutnya yang keempat, menentukan kesetaraan taksonomi kompetensi dasar pengetahuan dan taksonomi kompetensi dasar keterampilan. Di sini pemilihan KD pengetahuan tidak boleh rendah dari KD keterampilan, karena untuk melakukan suatu keterampilan diperlukan pengetahuan sebagai dasar dan pedoman kerja untuk melakukan suatu keterampilan. Sekian presentasi dari saya. Analisis SKL, KI, KD, IPS pada SD atau MI. Analisis keterkaitan ranah antara SKL, KI, dan KD untuk mata pelajaran IPS, MI atau SD kelas 5. Nah, yang pertama ini adalah aspek pengetahuan. Di dalam kolom pertama atau kompetensi inti, karena ini tadi analisis keterkaitan pengetahuan, jadi yang dimasukkan adalah poin ketiga, yaitu aspek pengetahuan. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya, dan seterusnya. Untuk KD-nya juga aspek pengetahuan 3.1, 3.2, 3.3, sampai 3.5. Analisis KI-nya. Nah, ini sudah sesuai dengan KI kelas 5. Analisis KD, tingkat dimensi kognitif. Pada 3.1 itu memahami C2. Ini bisa kita lihat dalam kata kerja
kata kerja dalam taksonomi Bloom. Mengenal C1. Jenis dimensi pengetahuan. Ini juga bisa kita lihat dalam cara analisis juga sudah dipaparkan dalam bentuk tabel. Untuk memahami, itu jenis dimensi pengetahuannya konseptual. Sedangkan mengenal itu faktual. Rekomendasi KD. Kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan sesuai. Karena ini memahami dan mengenal itu termasuk dalam pengetahuan. Ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk KD mata pelajaran. Ini termasuk LOTS atau Lower Order Thinking Skill, atau dalam artian ini rendah, lower, mudah, seperti itu. Selanjutnya, analisis keterkaitan ranah antara SKL, KI, dan KD untuk mata pelajaran IPS, MI, atau SD. Dalam aspek keterampilan, ini masih sama, yaitu kelas 5. Sama seperti tadi. Tabel 1, kompetensi inti. Karena ini keterampilan, kita mengambil poin 4. Sedangkan untuk KD atau kompetensi dasar, kita juga mengambil keterampilan 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4. Analisis KI-nya ini sudah sesuai dengan KI 4 atau kompetensi inti keterampilan kelas 5. Bentuk taksonomi. Ini termasuk keterampilan abstrak dan konkret. Ini juga bisa kita lihat sudah dipaparkan dalam cara analisis. Sudah ada tabelnya. Tinggal kita melihat. Kata kerjanya di sini menyajikan, menceritakan, menyajikan, menceritakan. Itu bentuk taksonominya yaitu keterampilan abstrak dan konkret. Tingkat taksonominya yaitu menyajikan dan artikulasi, yaitu keterampilan menyajikan dan artikulasi atau pelafalan atau penyampaian. Rekomendasi KD. Tabel ke-6, kesetaraan taksonomi KD dari KI 3 dengan KD dari KI 4. Selaras antara pengetahuan dan keterampilan. Mengapa disebut selaras? Karena dalam KI 3 atau kompetensi inti 3, pengetahuan tadi termasuk LOTS atau dalam kategori mudah. Dan di sini ini termasuk kategori yang HOTS atau tinggi, yang lebih sulit. Tabel ke-7, ketercapaian taksonomi KD pada mata pelajaran. Keterampilan abstrak sesuai kelas 5, tingkat menyajikan taksonomi DIRS. Keterampilan konkret sesuai kelas 5, tingkat artikulasi taksonomi DOF. Ini juga kita bisa lihat pada tabelnya. Sudah tinggal kita melihat jika keterampilan abstrak itu masuk dalam taksonomi apa, keterampilan konkret masuk dalam taksonomi apa, bisa kita lihat. Hasil analisis. Kompetensi dasar yang sudah dilinierisasi atau disesuaikan sehingga KD pengetahuan dan keterampilan cocok berpasangan. Ini berarti kita sudah mantap pada titik tolak yang benar untuk menjabarkan pasangan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, tingkat dimensi kognitif. Apakah berada pada C1 mengingat,
C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, atau C6 mengkreasi. Hal ini memastikan kita mencari dan menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang tepat digunakan dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dalam aspek pengetahuan tadi sudah dianalisis termasuk dalam kategori atau kata kerja dimensi kognitif C1 atau C2 atau C3 dan seterusnya. Selanjutnya, menemukan bentuk pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, ataupun metakognitif dan jenis keterampilan konkret maupun abstrak, dan dengan itu memudahkan kita memilih modal pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Pada aspek keterampilan, tadi bisa kita lihat keterampilannya jenis apa. Kita buka lagi, tadi itu keterampilan abstrak dan konkret. Jadi ini bisa kita gunakan atau memudahkan kita dalam memilih model pembelajaran yang tepat. Yang terakhir, pada tahap ini pula kita bayangkan peran hasil belajar. Apakah pada low order thinking skill atau LOTS? Ataukah sudah berada pada higher order thinking skill atau HOTS? Jadi kita bisa melihat pada tahap itu sudah sesuai atau belum. Jadi sesuai tingkatannya. Tidak boleh pada pengetahuan itu berada pada tingkatan HOTS, sedangkan pada keterampilan LOTS itu namanya menurun. Jadi harus berurutan, dimulai dari LOTS, setelah itu HOTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis SKL, KI, dan juga KD. Analisis SKL, KI, dan juga KD itu menjadi titik awal dari penguatan pendidikan karakter. Seorang pendidik itu harus memahami kerangka berpikir analisis SKL, KI, dan juga KD supaya pembelajaran berjalan sesuai kerangka pencapaian standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Dikhawatirkan jika tidak melakukan analisis SKL, KI, dan juga KD dalam proses pembelajaran, itu tidak akan berjalan sesuai tujuan. Tujuan menganalisis SKL yaitu untuk mengetahui arah capaian setiap peserta didik dalam menuntaskan pembelajaran, di mana selama menjalani proses pembelajaran, peserta didik itu diharapkan memenuhi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang telah ditetapkan. Tujuan menganalisis KI yaitu untuk mengetahui apakah KI yang sudah dirumuskan itu menunjang pencapaian SKL. Kemudian KI ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Materi pembelajaran dan proses pembelajaran ini menjadi instrumen penting dalam tercapainya standar kompetensi lulusan yang telah dicita-citakan. Materi pembelajaran yang tidak linear dengan SKL ini sudah jelas akan menjadi penyebab tidak tercapainya kompetensi yang diinginkan. Proses pembelajaran akan berjalan secara optimal jika pendidik paham kompetensi dasar dan juga menerapkan kompetensi pedagogik supaya kompetensi dasar yang dirumuskan dalam kalimat-kalimat dapat terwujud pada peserta didik. Menurut Mulyasa, tujuan SKL jenjang pendidikan dasar yaitu untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, dan juga untuk hidup mandiri serta untuk melanjutkan pendidikan. Standar kompetensi lulusan ini memiliki fungsi yaitu sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain dan juga merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan juga holistik pada jenjang pendidikan dasar.
serta merupakan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.